Sotihotu Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan saya Pandita Muda Marianto dalam acara Mutiara Imam di Kompas TV. Para pemirsa dimanapun berada, semoga sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari semua orang mendambakan kedamaian, namun seiring kali kita mencari kedamaian itu di luar diri kita melalui harta, jabatan, atau kenyamanan. Padahal dalam agama Buddha, Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa kedamaian sejati berawal dari perilaku yang baik atau sila. Pada kesempatan ini saya akan berbincang tentang sila adalah pondasi kehidupan yang damai. Seperti sebuah rumah yang membutuhkan sebuah pondasi yang kokoh agar tidak mudah roboh. Demikian pula kehidupan membutuhkan sila sebagai pondasi agar tercipta keluarga yang harmonis, masyarakat yang tentram, dan batin yang damai. Sang Buddha pernah berkata di dalam Dhammapada ayat 183 bahwa tidak berbuat kejahatan, hendaknya kita harus selalu memperbanyak kebajikan dan menyucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran dari semua para Buddha. Bapak Ibu, dimanapun pemirsa berada, kita akan membahas tentang pengertian sila. Apa itu sih kata sila? Sila dengan sila itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau sila dalam pengertian di sini adalah yang kita bahas adalah moralitas, tata susila. Tapi kalau sila itu artinya sesungguhnya adalah batu. Bapak Ibu, dimanapun pemirsa, pengertian dari sila itu sendiri, sekali lagi saya ulang, tentang moralitas, tata susila, disiplin diri, perilaku yang baik dan benar. Sila bukanlah sekedar aturan yang dipaksakan, tetapi melainkan sebuah latihan yang sukarela yang muncul dari dalam diri untuk menghindari sebuah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Bagi umat Buddha, sila merupakan langkah pertama dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Dalam Hasta Arya Magga dikelompokkan menjadi sila, samadhi, dan panya. Dengan memiliki sila yang baik, maka bisa melaksanakan meditasi dengan benar. Dengan melaksanakan meditasi yang benar, maka kebijaksanaan yang akan didapat. Tanpa sila, samadhi sulit sekali untuk berkembang. Dengan tanpa berkembangnya samadhi, tentu kebijaksanaan juga sulit akan muncul dalam diri kita sendiri. Sebuah contoh sederhana, bayangkan kalau ada sebuah kolam, kita aduk airnya, tentu airnya akan keruh. Kita aduk terus semakin keruh, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Tetapi ketika kita berhenti mengaduk, ya, kita jernihkan, kita tenangkan, maka kita akan bisa melihat dasar dari kolam itu. Dengan melihat itu tentu batin kita akan bisa menyadari tentang kebijaksanaan. Demikian juga di dalam pengertian sila itu. Ketika kita bisa menyadari fungsi dari kemoralan itu dengan baik, kita praktekkan dalam meditasi. Dalam meditasi kita nanti akan memiliki sebuah kebijaksanaan itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan pengertian sila. Sila akan membawa manfaat yang luar biasa bagi diri kita, bagi sekeliling kita. Dengan memiliki sila ini, kita yang akan mendapatkan manfaat, bukan semata-mata hanya diri sendiri, lingkungan juga mendapatkan sebuah manfaat yang luar biasa. Sekarang saya akan membahas tentang fungsi sila. Sebenarnya fungsi sila itu untuk apa? Tadi pengertian sila, sekarang fungsi sila. Sila memiliki banyak fungsi di dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Dengan sila kita dapat melindungi diri kita sendiri. Orang yang bisa menjaga sila itu mudah, ya, tidak mudah terjerumus kepada penyesalan.
dia bisa tidur dengan tenang, dia bisa tidur dengan nyenyak, bebas dari mimpi. Ini adalah melindungi diri kita dengan melaksanakan sila. Sila berfungsi juga untuk melindungi orang lain atau makhluk lain, karena dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, artinya kita memberikan rasa aman kepada semua makhluk. Sila dalam pengertian yang di sini adalah sila yang paling kecil dulu. Sebagai umat awam kita melaksanakan Pancasila Buddhis. Dengan tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk. Makhluk yang sekitar pun bisa merasakan apa yang ada yang kita miliki. Dengan tidak mencuri, orang pun merasa nyaman berteman dengan kita, bergaul dengan kita. Dengan tidak berbohong, orang itu menjadi percaya pada diri kita. Inilah yang bisa diberikan manfaat fungsi sila untuk semua makhluk. Sila menjadikan dasar berkembangnya samadhi. Batin yang bersih lebih mudah konsentrasi. Kalau kita baru mau konsentrasi, tapi kalau kita melakukan pelanggaran sila, tentu bayangan kejahatan itu akan muncul pada diri kita. Batin yang bersih lebih mudah konsentrasi. Orang yang sering berbuat salah itu pasti dipenuhi dengan rasa sesal, rasa takut, rasa ini yang justru sering mengganggu kita ketika kita akan melaksanakan meditasi. Tapi dengan tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pelanggaran terhadap sila, kita bisa nyaman duduk dengan baik, menyadari hal-hal yang buruk tidak muncul pada diri kita. Sila juga berfungsi sebagai dasar untuk memunculkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Dengan melaksanakan sila, setelah batin kita tenang, seorang mampu melihat kehidupan sebagaimana adanya. Ketika kita melihat segala sesuatunya dengan penuh cinta kasih dan penuh kebijaksanaan. Kita akan break dulu, kita akan sambung selanjutnya setelah iklan berikut. Baik, kita lanjutkan kembali fungsi sila. Yang kelima adalah membangun kehidupan masyarakat yang damai. Bayangkan jika semua orang bisa menjalankan sila dengan baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menipu, tidak adanya sebuah perselingkuhan, tidak adanya mabuk-mabukan, tentu lingkungan itu akan menjadi damai. Tetapi ketika terjadinya pembunuhan, terjadinya pencurian, terjadinya penipuan, bahkan terjadinya perang, itu juga termasuk adalah pelanggaran-pelanggaran sila. Tentu kehidupan masyarakat itu sendiri tidak akan bisa nyaman. Dengan membangun sila, sekeliling kita akan hidup damai, harmonis, tentram, dan damai. Inilah yang harus kita kembangkan. Semoga dengan mengembangkan ini, lingkungan kita akan menjadi tertib, aman, dan damai. Yang selanjutnya kita akan membahas adalah tentang sebab terdekat dari sila. Di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa sebab terdekat dari sila itu adalah hiri dan otapa. Apa itu hiri? Hiri adalah rasa malu kalau kita melakukan kejahatan, rasa malu kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Ketika kita merasa malu untuk berbuat, menipu, ada di dalam diri kita ada rasa-rasa malu, ini sangat-sangat penting untuk bisa menjaga sila itu sendiri. Sedangkan otapa adalah rasa takut akibat dari yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri. Dua hal ini harus dimiliki kita. Ketika kita melakukan kesalahan, tentu kita akan mendapatkan sebuah dampak introspeksi pada diri kita. Kenapa hal ini terjadi? Oh ya, kalau sampai saya melakukan, mungkin mengambil sesuatu barang, itu tentu kalau ketahuan malu. Walaupun tidak ketahuan, tetapi harus di dalam diri kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pantas. Tentu akan
membuat diri kita sebagai rem untuk tidak melakukan perbuatan jahat itu sendiri. Hiri dan otapa itu juga sering disebut sebagai pelindung dunia. Dikatakan sebagai loka dhamma itu sendiri, pelindung dunia, kalau semua orang merasa malu kalau berbuat jahat, merasa takut akibat dari perbuatan jahat, tentu di dalam diri kita akan tumbuh sebuah kesadaran yang baik sekali. Kita sangat ironis di dalam berita-berita, di dalam tayangan, bagaimana karena keserakahan, karena tidak ada lagi pengendalian diri yang baik, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu. Mungkin kita pernah mendengar ada anak yang membunuh saudaranya atau membunuh orang tuanya hanya ingin mendapatkan harta. Bahkan tidak sedikit, banyak sekali kasus-kasus orang bisa melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan perselingkuhan. Hal-hal itu didorong oleh kesenangan sesaat, keserakahan sesaat, karena rasa hiri dan otapa itu sudah hilang di dalam diri manusia itu sendiri. Otapa, takut akan akibat ini, tentu kita harus berpikir, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, akibat yang harus ditanggung, mungkin di penjara, itu kalau secara langsung, mungkin dikucilkan di dalam lingkungan. Inilah yang harus dimiliki, supaya setiap saat kita bisa menyadari pentingnya sila itu sendiri. Hiri dan otapa harus bisa ditumbuhkan di dalam diri kita setiap saat. Sebagai orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya, ketika anak-anaknya berbuat salah harus diingatkan. Seorang guru juga mengingatkan pada murid bahwa ketika kita melakukan sebuah pelanggaran harus ada rasa malu, harus ada rasa takut. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia saat ini ketika kita mendengar banyak sekali kasus-kasus korupsi, kita turut prihatin, tetapi inilah kehidupan. Kita tidak bisa merubah total dari kehidupan, tapi kita hendaknya bisa menjadikan sebuah pahlawan kecil dulu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, sehingga lingkungan bisa tercipta damai itu sendiri. Yang kelima yang akan kita praktekkan adalah wujud sila. Sila tampak nyata di dalam perilaku sehari-hari. Contoh, melalui pelaksanaan Pancasila Buddhis, kita akan bisa melihat wujud dari sila itu sendiri. Yang pertama adalah menghindari membunuh makhluk hidup. Sungguh sulit memang. Kita hidup, itu lingkungan kita, kondisi kita, minimal kita harus bisa menghindari. Kalau memang itu tidak harus kita lakukan untuk membunuh, ya janganlah membunuh. Tetapi kita harus bisa menumbuhkan kasih sayang kepada makhluk itu sendiri. Dengan menghindari pembunuhan berarti memunculkan cinta kasih untuk semua makhluk. Kita break dulu, kita lanjutkan setelah iklan berikut. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah menghindari mengambil yang bukan haknya. Mencuri, ya, kita harus menumbuhkan kejujuran. Tadi sudah saya sampaikan tentang kita prihatin banyaknya korupsi. Kenapa bisa mengambil yang bukan haknya? Memang kejahatan itu sering terjadi karena adanya sebuah kesempatan. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kesungguhnya di dalam diri adalah karena manusia tidak bisa mengendalikan keserakahannya, kemelekatan yang kuat karena ketakutan, takut anak-anaknya, takut generasinya tidak bisa mencukupi, sehingga keserakahan ini justru yang menjerumuskan dirinya sendiri. Yang ketiga, wujud dari sila itu adalah menghindari perbuatan asusila. Kita harus menumbuhkan tanggung jawab. Sungguh ironis ketika kita mendengar tentang perselingkuhan, tentang hal-hal yang di dalam agama Buddha
rasa tidak puas dengan pasangannya. Ini harus dimunculkan dalam diri. Terjadinya itu juga tidak hanya karena satu pihak ya. Tentu perselingkuhan itu terjadi banyak sebab, kita tidak bisa diuraikan dalam hal yang di sini. Nanti mungkin ada lain waktu kita akan membahas tentang hal itu. Yang keempat dalam Pancasila Buddhis adalah menghindari kata bohong. Menumbuhkan kepercayaan, kejujuran kepada orang lain itu sangat-sangat penting, karena kita hidup tidak mungkin bisa terlepas dari lingkungan. Di dalam lingkungan itu kita pasti berbicara, kita berinteraksi satu dengan yang lain. Kejujuran sangat penting. Ketika kebohongan itu sudah terjadi, sulit sekali untuk dikembalikan. Karena apa? Hanya akan memunculkan kebohongan yang baru, kebohongan kebaru. Yang kelima yang harus kita miliki adalah menghindari minuman atau obat-obatan yang memabukkan. Menumbuhkan kesadaran, sila tidak hanya dijalankan di wihara, tetapi di rumah, di tempat kerja, di sekolah, kita harus bisa tumbuhkan. Bahkan di jalan raya sendiri, ketika kita menggunakan kendaraan, ketika di dalam diri kita bisa tertanam dengan baik, maka perjalanan mungkin akan nyaman. Tapi ketika kita sudah buru-buru maunya, sedikit saja lihat orang yang emosinya muncul, ya sulit sekali kesadaran kita akan bisa mempraktekkan itu sendiri. Di jalan raya gunakanlah, patuhilah tata tertib dengan baik. Di media sosial hendaknya kita menggunakan komentar-komentar yang baik. Hendaknya kita harusnya bisa membangun sebuah komunikasi yang baik. Semarah apapun terlihat dari media sosial itu, hendaknya kita bisa menjaga diri kita, ya, supaya kita ingat dan eling setiap saat. Karena apa? Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang menjadi sering akan adalah jempolmu bisa menjadi penjaramu. Ini artinya di dalam menggunakan media sosial, hendaknya kita harus berhati-hati. Dimanapun kita berada, hendaknya bisa mempraktekkan sila itu dengan baik. Apa sih manfaat memiliki sila itu sendiri? Menurut ajaran Buddha, orang yang menjalankan sila akan memperoleh manfaat yang luar biasa, banyak sekali. Yang pertama adalah hati menjadi tenang, tidak dihantui oleh rasa bersalah akibat dari pelanggaran-pelanggaran sila itu. Dipercaya banyak orang, kejujuran melahirkan kepercayaan. Memiliki banyak teman, itu salah satu manfaat dari sila. Nama baik kita dikenang, teman-teman dimanapun juga akan merasa nyaman ketika kita kumpul. Tidak ada merasa kawan datang itu merasa kalau kita banyak melakukan sebuah kejahatan, tentunya kita ditatap orang itu juga tidak nyaman. Tetapi ketika banyak teman dimanapun kita berkumpul, itu dimiliki oleh orang-orang yang bisa melaksanakan sila dengan baik, menjadi dasar berkembangnya meditasi. Ketika kita melakukan konsentrasi juga akan baik, akan lebih nyaman, mendatangkan kebahagiaan baik masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kalau keberuntungannya bisa terlahir di alam surga. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sila adalah kebajikan yang indah hingga usia tua. Mari kita menjadikan sila bukan sekedar hafalan, tetapi sebagai cara hidup. Rumah yang kokoh memerlukan fondasi yang kuat. Ketika setiap menjaga sila, maka keluarga menjadi harmonis, masyarakat menjadi tentram, dan dunia menjadi lebih damai. Semoga kita semua mampu melatih diri, menjaga sila dan mempraktekkan sila setiap saat menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.